Oke, back to the chapter. Nah, manga Boruto dengan judul Kontrol atau mengendalikan dengan cover depan si jenis Shikamaru Nara menjadi perbincangan yang hangat baru-baru ini, ya chapter 64. Pastinya ada banyak sekali kejadian yang sangat menarik, bahkan juga mengejutkan ini. Salah satu yang sangat menarik bahkan adalah judul chapter terbarunya sendiri, yaitu Kontrol. Kata kontrol dalam chapter 64 ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan bahkan sampai saat ini, dimana sudah beberapa hari semenjak chapternya itu rilis. Nah, ada banyak sekali kejadian di chapter 64 ini yang berhubungan dengan kontrol. Yang pertama tentu adalah Nana Daime Naruto yang di chapter ini diperlihatkan sudah bisa mengendalikan atau mengontrol bentuk Sage-nya dengan waktu yang lama dari biasanya. Yang kedua adalah Boruto yang diperlihatkan seperti bisa menekan atau mengendalikan si Otsutsuki Momoshiki ini untuk tidak bisa mengambil alih kesadarannya, walaupun Boruto pada saat itu sudah masuk ke dalam mode Otsutsuki-nya. Nah, yang ketiga berhubungan dengan sampul depan dari chapter 64 ini sendiri, ya Shikamaru Nara yang pada chapter kali ini memegang kendali penuh dengan apa yang akan dilakukan oleh Naruto, dan juga apa dengan sigapnya memerintah Ino untuk melakukan siaga darurat untuk seluruh desa. Nah, jadi manakah makna dari kontrol yang sebenarnya di chapter 64 ini, guys? Oke, kita breakdown lagi ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Momoshiki akan gagal nih mengambil alih tubuh Boruto karena kedatangan Naruto dan Shikamaru. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kita yang lain, oke? Nah, di chapter kali ini tampaknya Kishimoto Sensei itu akhirnya menjawab protes dari para fans mengenai kenapa Naruto tidak menggunakan Sage Mode dalam melakukan pencarian kepada Boruto. Dan akhirnya di chapter 64 kemarin itu Kishimoto Sensei menambahkan adegan di mana Naruto melacak Boruto dengan menggunakan Sennin Mode-nya itu. Dan bahkan dalam bentuk Sage-nya ini, Naruto mengklaim jika dia bisa bertahan lebih lama dalam mode ini dibandingkan dengan sebelumnya. Naruto tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana dia bisa bertahan lebih lama di bentuk Sage-nya satu ini. Nah, Naruto hanya mengatakan jika itu datang dari pengalaman menjadi pria yang lebih bijaksana dan lebih tua. Entah apa maksud dari kata-kata Naruto ini, guys. Bahkan untuk orang sejenis Shikamaru yang pada saat itu bersama dengan Naruto saja tidak tahu apa maksud dari kata-kata Nana Daime itu. Nah, tapi di sini ada satu kemungkinan kenapa Naruto bisa bertahan lebih lama dengan bentuk Sage-nya itu, yaitu adalah bentuk Sage-nya kali ini Naruto menggunakan dua bunshin-nya, yaitu bermeditasi demi mendapatkan dua cakra senjutsu yang kemudian nantinya akan dibagikan dan dihubungkan ke tubuh asli dari Naruto sendiri tentunya secara real time. Jadi dengan begitu tubuh asli Naruto mendapatkan pasukan cakra senjutsu yang lebih banyak, dan tentu dengan begitu Naruto bisa lebih lama mempertahankan bentuk Sage-nya itu. Nah, ini bisa terjadi karena cakra ini pada dasarnya saling terhubung. Jadi meskipun yang digunakan Naruto hanyalah Kage Bunshin, namun tetap saja nih Kage Bunshin pun memiliki cakra sehingga tetap bisa terhubung secara langsung dengan Naruto sendiri. Nah, chapter 64 ini diakhiri dengan ambruknya Boruto ke tanah yang nampak Boruto tengah menahan rasa sakit yang teramat sangat di dadanya itu. Entah apa yang terjadi pada Boruto pada saat itu, secara tiba-tiba saat akan kembali melancarkan serangannya kepada God pada saat itu pula, dia langsung berlutut dengan satu kaki dan tangannya dengan sangat erat mencengkram baju di dadanya itu. Nah, sampai pada akhirnya Boruto ambruk ke tanah tuh dengan kondisi tangan kirinya yang masih mencengkram bagian dadanya, sedangkan tangan kanannya sedikit lebih terbuka seperti orang yang kehilangan kesadarannya. Nah, di sini Boruto berkeringat sedikit nih, lebih banyak dari biasanya, matanya terbuka lebar, mulutnya pun juga terbuka nih. Nah, Boruto pada saat itu tampak seperti orang yang sedang tenggelam, di mana nafasnya pendek-pendek bahkan seakan-akan tersendat-sendat. Di mana semua tanda-tanda yang dialami Boruto ini adalah tanda-tanda seorang yang akan mengalami serangan gagal jantung atau akan pingsan. Yang bisa jadi nih adalah benar adanya jika Boruto sedang mengalami serangan gagal jantung. Nah, pasalnya sebelumnya Boruto ini sudah mengonsumsi obat pemberian Amadou. Dan Amadou sendiri pun sudah mengatakan jika obat itu memiliki efek samping dan bahkan kemungkinan terburuknya bisa sampai menyebabkan kematian. Selain gagal jantung, kemungkinan Boruto juga bisa mengalami hiperventilasi seperti ayahnya itu. Hiperventilasi sendiri adalah kondisi di saat seseorang akan lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida daripada menghirupnya, atau lebih sering kita kenal seperti sesak nafas. Nah, kondisi hiperventilasi biasanya dipicu oleh rasa panik yang muncul akibat takut, stres atau fobia, dan bagi beberapa orang kondisi ini menjadi respon atas ekspresi emosional mereka. Nah, ayahnya sendiri Nana Daime itu juga pernah mengalami hiperventilasi ini. Bahkan setidaknya sampai sekarang ini sudah 2 kali Naruto mengalami hiperventilasi ini, yaitu yang pertama pada Naruto Shippuden episode 209
Tepatnya ketika ia mendengar Sasuke pada saat itu akan dihukum mati karena menjadi penjahat internasional. Dan Naruto yang khawatir dan takut akan kondisi Sasuke kala itu seketika langsung saat napas dan terjatuh pingsan. Dan yang kedua terjadi baru-baru ini, yaitu pada Boruto episode 220, tepatnya saat Naruto tahu bahwa Boruto akan dihukum mati oleh para Kage apabila Momoshiki sampai mengambil alih tubuhnya kembali untuk sepenuhnya dan akan menjadi ancaman bagi desa. Nah, kita tahu pula bahwa Naruto yang merasa sangat cemas dan khawatir langsung saat napas pada saat itu, dan untung saja nih pada saat itu Amado kemudian datang menolongnya, sehingga kondisi Naruto tidak sampai parah dan masih bisa diselamatkan oleh Amado. Ini menarik sih, apakah hiperventilasi ini adalah sebuah penyakit yang secara turun-temurun dimiliki oleh setiap anggota keluarga Naruto? Apakah ini penyakit bawaan dari ibunya yang berasal dari klan Uzumaki, atau justru dari ayahnya yang berasal dari klan Namikaze? Who knows? Oke, selain dua kemungkinan sebelumnya tadi, masih ada satu kemungkinan lagi nih. Kenapa Boruto sampai ambruk dan merasakan sakit yang teramat sangat di dadanya itu? Yaitu adalah sakit yang memang sengaja dibuat oleh si Otsutsuki yang berada di tubuh Boruto itu. Ya, siapa lagi kalau bukan si Momo? Kemungkinan nih Momoshiki sengaja melakukan hal itu karena ekstraksi data-datanya dari tubuh Boruto sudah lebih besar lagi, atau bahkan sudah lengkap pada tahap 90-100%. Karena itulah dia ingin sesegera mungkin menguasai tubuh Boruto secara penuh, dan salah satu cara yang dipakainya adalah dengan cara membuat Boruto kehilangan kesadarannya lagi. Dan begitu Momo dapat dengan mudah mengambil alih tubuh Boruto. Dan saat itulah momen yang sangat tepat untuk Momoshiki bangkit lagi. Nah, karena kemungkinan Momoshiki merasa tertantang dengan kekuatan yang dimiliki God itu sendiri, dan karena itulah dia ingin menguasai tubuh Boruto secara penuh demi bisa melawan God. Nah, di sini Momoshiki itu akan menjadikan God sebagai kelinci percobaan untuk mengatasi seberapa besar kekuatan yang dimilikinya saat ini dengan menggunakan tubuh Boruto itu tentunya. Nah, walaupun sampai saat ini belum jelas secara pasti apa yang sedang terjadi dengan Boruto ini, namun yang pasti dengan semakin melemahnya cakra dan kondisi Boruto, tentu Naruto yang saat ini menggunakan Sage modenya untuk melacak keberadaan Boruto dapat merasakan itu pula. Dan pastinya Nana Daime akan mempercepat pergerakannya untuk segera menemukan lokasi pasti dari kedua putranya itu. Nah, dengan begitu jika entah Boruto itu mengalami serangan gagal jantung, hiperventilasi, atau bahkan tubuhnya yang akan diambil oleh si Momo, dengan dapat sesegera mungkin ditolong dan dibawa menjauh dari God itu sendiri. Nah, disinilah peran besar Shikamaru ini akan dibutuhkan. Dengan adanya Shikamaru juga ikut serta dalam misi pencarian Boruto Kawaki ini, tentu akan sangat berguna jika sampai ada pertarungan antara dia dan Naruto melawan God. Analisis cermat dan akurat dari seseorang bernama Shikamaru ini akan sangat berguna dengan mengantisipasi teknik-teknik sabu hitam God yang sangat merepotkan lawan-lawannya itu. Nah, kami pikir Shikamaru akan bekerja keras di sini. Di sisi lain, Shikamaru juga menjadi sosok yang sangat dekat untuk Naruto, di mana Shikamaru akan selalu mengingatkan Naruto untuk tidak gegabah dan bertindak lebih hati-hati lagi, serta lebih rasional tentunya. Mengingat dia saat ini sudah kehilangan Kurama, yang tentu Naruto bukan lagi seorang yang memiliki kekuatan super besar dan juga regenerasi kelas dewa itu lagi. Maka dari itu jika terjadi sesuatu pertarungan melawan God, bukan akan menjadi pertarungan yang akan menjadi pengeluaran teknik-teknik epic atau justru kelas rata-rata, melainkan adalah pertarungan adu mekanik secara strategi antara God dengan Eida di belakangnya melawan Naruto dengan Shikamaru di sampingnya. Dan tentunya pertarungan ini akan menjadi lebih menarik lagi. Pasalnya akan menjadi pertarungan antara Shikamaru dengan analisis dan kejeniusannya dalam mengatur strategi melawan Eida yang dengan Senriganya itu yang mampu untuk melihat masa depan, yang tentu akan dengan mudah membaca dan tahu nih apa yang akan terjadi dan direncanakan oleh Shikamaru. Dan mungkin pula inilah alasan kenapa Kishimoto Sensei sampai membawa Shikamaru pergi bersama Naruto demi menghadapi Eida yang ada di belakang God sendiri. Gimana? Masuk akal? Nah guys, itulah tadi breakdown kita mengenai Momoshiki akan gagal mengambil alih tubuh Boruto karena kedatangan Naruto dan tentunya adalah Shikamaru Nara. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.